sekarang kita sedang hawa-hawanya itu kan pasti males ya Mbak ya. Iya, mager. Kalau istilah anak sekarang gitu ya. Mager. Nah, dipikir-pikir kan kalau misalnya kita hanya rebahan aja, nonton Korea lah ya sekarang. Iya bener-bener. Yang ada yang pertama kita makin hari makin tambah stres, belum lagi dengan kegiatan yang itu aja gitu, repetitif gitu, kayak di rumah yang nggak bisa keluar, dan alhamdulillah kan sekarang udah mulai bisa ya keluar ya. Coba mungkin untuk mengurangi stres kita, untuk mengurangi beban makanan yang tertumpuk di dalam tubuh gitu, karena sifat kita yang mager itu. Cobalah dengan berjalan kaki ya, sedikit-sedikit dengan kegiatan di dalam rumah, mungkin bisa kayak tadi yang seperti dicontoh di video, menyapu rumah lah gitu, bermain dengan anak lah gitu. Ya, seperti itulah. Dan itu tuh ngaruh ya sama buat kesehatan mental, padahal cuma dia mager doang ya. Nggak cuma buat fisik jadi jadi lemes gitu otot-ototnya, tapi jadi itu juga, jadi kepikiran juga jadi mumet gitu. Betul. Karena kondisi kesehatan fisik itu berbanding lurus dengan kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi kalau misalnya fisik kita udah mulai nggak bagus ya, otomatis mental pun akan sama. Bakal sama ya. Iya sih. Ya benar-benar, apa yang kamu makan itulah kamu adalah apa yang kamu makan, juga apa yang kamu pikirkan itu juga kamu gitu. Kayak kebayang sih, maksudnya semuanya itu mempengaruhi meskipun hanya cuma sedikit ya Mbak. Dan terima kasih kepada kelompok Oriza yang sudah menyadarkan bahwa hal yang sederhana, hal itu tuh bisa diobati dengan hal yang sederhana seperti berjalan kaki atau ya kegiatan-kegiatan yang fisik-fisik yang ringan seperti itu. Dan itu tuh bisa, kalau tidak dilakukan bisa merusak mental kita, jadi ya lebih pemalas lah ya istilahnya tuh, atau badan jadi malah tambah tidak sehat seperti itu. Terima kasih banyak. Ada tambahan lagi kah yang mungkin dari perwakilan teteh yang lainnya dari Oriza selain teh Yuke? Ada lagi kah? Biasa 3 ya tadi itu biasanya. Tadi kan nanti sakit perutnya, ke rumah sakit lagi. Oh iya maafkan Mbak. Iya. Oke, kalau sudah begitu kita terima kasih Teh Yuke, terima kasih Teh Asih. Aduh, aku Teteh Waya nggak apa-apa ya, maafkan Mbak harusnya Mas. Jadi kita lanjut ke next video yang tadi kita belum tampilkan. Oke. Bumper ya. Oke, next videonya berarti. Nah, kalau bilang sereal nggak? Ya? Aduh, nggak jelas. Oke, cepat. Punten ya Teteh, maafkan. Ya udah mulai bisa. Oke, yang bahas. Oke, itu tadi adalah bumper yang dibuat oleh Teteh semua yang super keren dan baru bisa ditampilkan sekarang. Gimana? Kelihatannya luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk usaha Teteh, aduh Mbak-mbak semua gitu untuk membuat bumper yang luar biasa ini. Bisa dong tepuk tangannya Teteh semua. Terima kasih. Oke,
sekarang berikutnya untuk kita akan coba tampilkan dari kelompok Azalea tentang suara dunia inklusi ya, kalau nggak salah ya, itu ya temanya itu ya. Oke, bisa tolong Teteh videonya? Ya, terima kasih. Bagaimana kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Dulu saya tidak percaya diri karena saya hanya seorang ibu rumah tangga. Dan sekarang saya bangga menjadi ibu pekerja domestik. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Perempuan Kuat adalah perempuan yang menguatkan perempuan lainnya. Oh my god, keren, that's cool video, beneran keren loh teteh-teteh semua. Tepuk tangan dulu untuk teteh-teteh dari pasukan Azalea yang udah bikin videonya, yang bikin hati ini melting melihat ya. Oh my god, dan banyak di sini juga selain aku ngerasain hal yang sama seperti teteh-teteh. Oke, mari kita panggil untuk dipersilahkan untuk ke panggung perwakilan dari teteh-tetehnya. Ini siapa aja? Kenapa bikin video yang bikin menarik? Lalu tujuan kalian bikin tema itu tuh tentang suara dunia inklusi itu apa sih sebenarnya gitu? Oke, boleh. Siapa kira-kira teteh di sini yang akan pertama kali menyuarakan suaranya? Halo Mbak Rizka. Halo Mbak. Halo. Aku yang akan Oke. Teman-teman Azma, Teh. Aku manggilnya apa nih Teh? Mbak, maaf ya Mbak. Tesma. Oke. Teteh juga boleh karena kita tinggal di Bandung juga. Oke, siap. Iya. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak. Saya udah kesempatannya. Iya. Waduh, baby saya bangun sebentar ya. Wah, dia bangun. Saya minta waktu 1 menit. Oke, sambil menunggu Teteh, kalau aku juga ngerasain sih kayak yang tadi itu videonya bener-bener melting ya. Teteh-teteh yang lain juga ngerasain hal yang sama. Karena kita pernah berada di posisi kayak gitu. Dan mungkin di sini video dari kelompok Azalea bisa memberikan saran buat kita, beberapa dari kita yang mungkin tanpa sadar belum bangkit dari keterpurukan dalam menerima kondisi kita yang sekarang. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan cerita dari tetehnya. Oh, halo. Nah, ini. Halo. Baru bangun ya. Halo sayang. Gendut lucu banget teh. Sambil nggak apa-apa ya, on frame. Ya, mangga silakan. Teman-teman semua, terima kasih ya. Salam inklusi. Tim kami memang memilih tema suara dunia inklusi karena memang yang pertama itu berasal dari keinginan kita sendiri ya, kondisi kita sendiri. Tapi sebelum saya menceritakan itu, saya perkenalkan teman-teman saya dulu. Di tim Azalea. Tim operator mungkin bisa di share screen layar kami ya, yang suara dunia inklusi.
biar semua teman-teman saya, teman-teman kita ini on frame semua, karena kebetulan teman-teman yang lain sedang ada kegiatan di region masing-masing, jadi yang sekarang bisa bisa on cam cuma saya dan Tefika. Jadi ini ya teman-teman, perkenalkan saya sendiri, Yusna dari IP Jogja, kemudian ada Teh Dinan dari Bandung, ada Mbak Emma dari Bekasi, ada Teh Lucy dari Bandung, pemegang pusaka kami, dan ada Mbak Rika yang sekarang lagi behind the screen sebagai operator. Nah, ini Mbak, karena memang 5 orang ini punya karakter yang unik ya, jadi kami memang memilih Suara Dunia Inklusi ini dengan karakter bunga azalea. Memang sepertinya sudah ditakdirkan gitu ya. Kenapa kami kok diberi bunga azalea gitu sama Bu Ketua Suku. Dan di sini insya Allah gitu ya, kami di pasukan azalea sepakat untuk membawa karakter bunga azalea sebagai apa ya, sebagai karakter moral seperti itu. Jadi nanti kedepannya setelah kami selesai di bootcamp ini, kami akan membawa karakter moral yang menurut kami cukup unik gitu, dan sepertinya kami banget gitu. Mungkin teman-teman bisa baca karakter moralnya, sebenarnya sederhana gitu ya. Yang pertama berbentuk corong, berbau harum. Ini tentu sesuai dengan karakter Suara Dunia Inklusi dengan tema kami gitu, karena di sini nanti kami akan membawa menyuarakan gitu ya, menyuarakan apa, dunia inklusi kepada khalayak ramai dengan bahasa-bahasa yang positif, suportif seperti itu. Dan yang kedua, karakternya adalah berwarna cerah dan sangat beragam. Teman-teman sudah lihat kan video kami seperti apa, dan sebenarnya background kami juga sangat berbeda, insecure kami juga berbeda-beda, mungkin ada yang sama tapi nggak ada yang sama gitu, karena memang keunikannya di situ. Dan dengan membawa insecure kami yang sekarang sudah selesai seperti itu, semoga kedepannya kami akan menyuarakan suara dengan ciri khas kami. Kemudian yang keempat, karakternya adalah bisa tumbuh di tempat yang kering. Ini mungkin semacam bisa adaptif gitu ya. Jadi bisa di tempat kering, bisa di tempat yang biasa juga bisa. Nah, kami harapkan ke depannya Azalea akan selalu menjadi pribadi yang tumbuh gitu. Pribadi yang tumbuh dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan. Entah itu di regional, entah mungkin di pusat, atau mungkin di sekitar rumahnya sendiri gitu. Menjadi pribadi yang tumbuh secara adaptif. Dan yang terakhir adalah kami akan menjadi pribadi yang mudah dirawat. Nah, di sini mungkin unik ya. Saya sendiri, wah, Masya Allah gitu. Dimana ternyata bisa sesuai dengan karakter kami gitu. Semoga bisa karakter pasukan kami ini menjadi pribadi yang bisa memberikan kemudahan bagi orang lain gitu. Kemudahan bagi orang lain untuk ikut bertumbuh dan berkembang bersama kami, menyebarkan suara-suara inklusif di sekitarnya. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan terkait dengan presentasi kami. Itu bagus banget Mbak, itu keren banget seriusan. Oke, terima kasih Mbak. Oke, aku tuh suka tadi ada tagline-nya yang ubah insecure menjadi syukur. Nah, itu gimana Mbak? Gimana coba tolong gimana caranya way to-nya kepada teman-teman di sini yang masih masa insecure gitu. Aku pun sebenarnya alam bawah sadar mungkin masih seperti itu sebenarnya kebanyakan. Kayak gimana? Ini mungkin terkait dengan proses tumbuh ya Mbak ya. Bahwa insecure itu pasti akan datang dan pergi. Mungkin sekarang
saya pribadi sudah merasa secure dengan kekhawatiran saya, anak-anak saya yang dengan sindrom Marfan, dengan ADHD, apalagi ada tambah satu lagi bayi ini yang terbayang-bayang oleh aktivitas di masa lalu. Tapi insya Allah itu tidak apa-apa. Jadi kita berproses, dan yang penting itu yang kami pesankan di belakang tadi, bahwa kita harus mencari support system yang bagus. Jadi kita mencari teman-teman sepermainan gitu ya, permainan yang saling menguatkan. Jadi ketika kita kedatangan insecure yang baru itu, kedatangan kekhawatiran yang baru, kita segera bisa mencari support system untuk menyelesaikannya. Jadi sebenarnya insecure itu juga normal-normal saja selama prosesnya kita terus tumbuh dan menjadi pribadi yang cantik seperti itu. Oke, iya benar. Ya, aku setuju dengan Mbak, keren banget ya. Iya, karena pada akhirnya memang yang namanya insecure itu adalah bagian dari dialektika hidup ya. Maksudnya tumpang tindih, pasti ketika kita selesai melewati suatu kondisi yang ini, pasti ada si insecure lagi yang lain, terus ada lagi ketika sudah bisa melewati yang lain itu pasti bakal tidak akan pernah habisnya. Tapi hebatnya kalian adalah menyadarkan bagaimana kita harus sadar akan bahwa yang namanya insecure itu harus dihadapi loh. Oke, dirangkul mungkin ya, tapi dengan caranya adalah menjadi tadi dirubah menjadi syukur gitu ya istilahnya. Karena yang namanya insecure itu adalah proses untuk mendewasakan diri juga, dan akhirnya dan waktu akan berbicara ya Mbak ya, seperti Mbak tadi. Kira-kira prosesnya teman-teman di sini berapa lama? Berapa lama untuk keluar dari insecure itu semuanya itu? Berbeda-beda ya pastinya. Kalau Mbak sendiri berapa lama? Beda-beda pasti. Kalau saya pribadi cukup lama ya. Dari anak saya yang sindrom Marfan itu dari sejak lahir sampai akhirnya ketemu diagnosa yang pasti. Maaf deh, jangan dimakan deh. Ketemu dengan diagnosa yang pasti, kemudian saya menemukan istilahnya tombo gitu, obatnya anak-anak itu sekitar hampir 9 tahun gitu, dan itu prosesnya cukup. Nanti kisah saya bisa dibaca boleh spill. Oke, silakan ya, gitu. Ada di sesuatu yang akan kita hasilkan gitu. Bisa dibaca di sana. Bisa mengakses lewat e-book. Oke, keren sekali. Boleh ya Mbak Hilda ya di spill sedikit. Oke. Selain Mbak, adakah tadi Teteh yang satu lagi mungkin bisa itu menambahkan atau bercerita mengenai bagaimana menceritakan bagaimana beliau melewati masa insecure-nya? Teteh siapa tadi Teh? Mungkin Mbak Rika bisa nggak ya? Bisa on cam nggak ya? Kita tanyakan dulu. Karena takutnya beliau tidak bisa on cam. Iya, oke. Kita tunggu. Oke. Tidak siap sebetulnya. Agak deg-degan ya. Jadi operator jadi itu juga. Aduh, tidak siap sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Oke, sedikit menambahkan mungkin tentang insecure menjadi syukur gitu ya. Sebetulnya kita kembali lagi. Kenapa sih kita biasanya merasa insecure gitu sama apa yang kita miliki? Yang pertama, menurut sepengetahuan kami adalah bahwa kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu akhirnya membuat diri kita yang sebetulnya mungkin memiliki keahlian lain yang orang itu tidak punya, tapi karena kita selalu membandingkan diri kita dengan si beliaunya itu, akhirnya kita menjadi insecure akan sebuah apa yang kita bandingkan tersebut gitu. Yang kedua yang membuat insecure ini adalah kita terlalu menetapkan standar yang tinggi untuk diri kita sendiri terhadap sesuatu hal. Biasanya seperti itu. Misalnya kita ingin menjadi seorang yang katakanlah pandai ya. Kalau misalnya perjalanan kami gitu ya, atau mungkin saya sendiri perjalanan sebagai public speaker gitu. Mungkin di awal saya menetapkan standar yang terlalu tinggi, saya ingin seperti apa gitu ya, dengan pencapaian yang bagaimana gitu. Dan saat diri kita belum bisa mencapai di titik itu, saat misalnya terjadi kesalahan-kesalahan kecil yang sebetulnya itu merupakan proses belajar kita gitu ya,
akhirnya menjadi insecure dengan kemampuan kita. Itu sih mungkin ya 2 hal yang sepertinya menjadi poin kenapa sih kita biasanya menjadi insecure. Nah, kenapa kita ingin merubah gitu ya, ingin mengajak teman-teman yang masih merasa insecure menjadi lebih insyukur mungkin gitu ya, insyukur gitu kan. Iya betul, dari insecure jadi insyukur gitu, karena sekarang kita kembali lagi ke fokus aja sama kelebihan kita, syukuri apa sih lebihnya kita di mana. Terus tetapkan standar yang kita bisa capai dengan level-level yang maksudnya sepencapaian kita gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita menetapkan standar di nilai 9 gitu. Nah, dalam proses pembelajarannya tetapkan saja dalam setiap peningkatannya kita meningkat hanya 1 level. Belajar lagi hanya 1 level. Dengan seperti itu akhirnya insecure-nya berubah jadi insyukur. Itu aja sih mungkin yang mau saya tambah. Oke. Keren banget ya tambahannya Teh Rika, hatur nuhun, terima kasih. Keren, oke. Mungkin banyak tadi aku ngeliat komen teman-teman dari yang lain juga merasa, iya bener banget, betul. Emang iya itu yang dirasakan tuh gitu, dan istilahnya kita jangan berharap terlalu tinggi gitu, istilahnya ketika kita nggak bisa mencapainya, jatuhnya tuh bener-bener dalam gitu. Padahal tapi itu kan ada beberapa orang yang bisa bangkit dan juga ada juga yang beberapa yang susah pisan gitu bangkit, itu susah banget untuk bangkitnya tuh, itu dia. Oke, jadi kuncinya adalah disyukur ya Teh ya. Di tim Azalea ini ingin mengkampanyekan bagaimana insecure itu berubah jadi insyukur itu keren, insyukur itu keren banget. Dan biasanya kita lupa akan bersyukur itu sendiri ketika kita sedang dalam masalah, selalu melihat hal yang jelek saja. Bersyukur padahal itu penting banget ya, itu adalah hal yang positif yang pantas untuk diingat untuk bisa berpijak ke level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Dan berikutnya adalah dari, kita lihat video dari tim Amarilius. Iya, tim Amarilius dengan tema ini mendukung pemberdayaan perempuan melalui komunitas. Oke, bisa. Sip. Oke. Videonya free.
Oke, videonya perasaan harusnya masih ada ya itu ya. Oh. Jadi dipercepat sampai yang tadi ya. Oke, mungkin karena ada kendala videonya, mungkin nanti bisa ada share PDF-nya ya Teh, mungkin kita bagikan nanti tuh seperti apa isi-isi dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman gitu, istilahnya di dalam video tadi. Oke, kita untuk menghemat waktu kita panggil saja dari perwakilan dari kelompok Amarilis. Oke. Kira-kira Teteh siapa saja tadi itu? Oke. Teh Rika ya, kalau Teteh Rika bisa ceritakan Teh? Ya. Oke, bisa ceritakan Mbak iya. Eriska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Ada Oriza, Azalea, Amarilis, dan semua guardian Duta Inklusif 2022. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini ya teman-teman. Saya Rika Okridianasari dari perwakilan dari Amarilis. Saya izin memperkenalkan teman-teman Amarilis. Ada Mbak Eriska sendiri. Halo Mbak. Cantik hari ini. Jadi MC ini tadi ditodong ya. Mbak, bisa Mbak. Kemudian ada Mbak Tika. Alhamdulillah sudah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai tenaga kesehatan juga. Kemudian ada Mbak Hana. Halo Mbak Hana. Terima kasih. Ada Mbak Dian dari Sidoarjo. Mbak Hana tadi dari DKI Jakarta dan Mbak Tika tadi dari Jogja. Kemudian ada Mbak Indriani dari Bandung, juga Teteh Indri. Dan juga Mbak Kure dari Surabaya, tadi Mbak Kure. Dan saya sendiri dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ikut regional IP Samkabar. Ya, kami mengambil nama Amarilis. Ini Ibu Peri, terima kasih sekali. Namanya sungguh cantik-cantik sekali, sehingga kita itu sampai bingung apa ya Mbak ya, apa ya gitu ya. Sampai kita mencari apa sih sebenarnya artinya gitu. Ternyata Amarilis ini adalah bunga yang sangat cantik sekali yang mungkin kita sering menemukannya di taman-taman bunga gitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan share PDF-nya, Mbak. Oke. Kemudian Amarilis ini Amarilis ini berbagai warna gitu ya. Ada pink, ada merah, ada ungu, yang menunjukkan bahwa wah ya udah kita milih Amarilis aja gitu. Nah, memiliki seperti nama-nama yang lainnya tadi memiliki filosofinya juga gitu. Memiliki arti bahwa keindahan, cinta, tekad, kekuatan dan kesuksesan. Wah, ini pas banget ini dengan pasukan kita. Pasukan pemberdayaan perempuan dari single mom survival ya Mbak ya. Jadi kita mengangkat kita memilih Amarilis ini supaya kita sebagai perempuan itu fitrahnya adalah keindahan, kemudian kita membagikan cinta, kekuatan dan kebahagiaan kita agar nantinya bisa sukses bersama-sama dengan pemberdayaan perempuan ini. Lanjut. Ya. Aja. Ya, kami tim Guardian ini Amarilis memiliki tujuan berperan aktif dalam memberikan support sistem terhadap permasalahan perempuan agar perempuan semakin berdaya dan bermartabat sesuai dengan peran dan potensinya. Jadi kita
dengan berperan aktif ini, peran kita masih kecil, yakni ya saat ini dimulai dari hari ini bersama dengan gerakan Ibu Inklusif yang digerakkan oleh Ibu Profesional. Next. Ya, pemberdayaan perempuan sendiri adalah sebuah gerakan yang melibatkan rasa hormat, kemuliaan, dan pengakuan terhadap semua wanita. Jadi memang kita itu rasa hormat kita terhadap semua perempuan. Gitu ya. Next, kita juga. Nah ini peranan perempuan itu sangat banyak sekali ya. Tidak hanya kita sebagai seorang ibu, ternyata kita juga seorang hamba Allah yang memang punya kewajiban tersendiri gitu ya. Kemudian kita juga sebagai seorang anak dari orang tua kita, kemudian kita lanjut menjadi seorang istri yang di situ juga memiliki kewajiban yang sangat besar gitu ya. Kemudian kita dari seorang istri kita alhamdulillah dikaruniai anak sehingga kita disebut sebagai seorang ibu gitu ya. Kemudian kita juga sebagai seorang ibu pekerja. Nah, di sini ada yang satunya bawa sutil, yang satunya bawa nut itu, Mbak, gitu kan. Jadi nanti apa ibu pekerja itu apakah hanya bawa sutil aja ataukah yang bawa nut nih gitu ya. Kemudian kita juga berperan di support sistem lingkungan. Nah, disinilah gerakan Ibu Inklusif ini nanti masuk di support sistem lingkungan, termasuk Amarilis dan teman-teman semua. Next. Next. Ya. Pemberdayaan perempuan ternyata itu ketika kita mencari apa sih yang diberdayakan perempuan itu apa gitu. Ternyata ada banyak sekali yang bisa kita berdayakan. Karena permasalahan perempuan di sini ada banyak. Ini kita ambil sebagian kecil saja. Yang pertama adalah perempuan sebagai kepala rumah tangga. 2, kekerasan perempuan di berbagai ranah. Kemudian stigma-stigma negatif terkait ibu rumah tangga, dan terdapat di sana juga ada diskriminasi ibu pekerja di ranah publik, nanti juga ada stigma negatif juga di sana, dan diskriminasi pendidikan perempuan juga ada juga masih ada gitu di Indonesia gitu. Ini adalah sebagian kecil permasalahan perempuan yang kita sering temui, dan ini juga ada pengalaman-pengalaman di kelompok kami. Next. Nah, ini yang pertama adalah perempuan sebagai kepala rumah tangga. Dari data 2019, ya, ini adalah sebanyak 15,7% perempuan sebagai kepala rumah tangga dari totalnya 10,3 juta rumah tangga. Jadi lumayan banyak yang mengalami perempuan sebagai kepala rumah tangga. Perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan hidup keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Perempuan sebagai kepala rumah tangga ini tidak hanya perempuan yang single karena kasus perceraian, kemudian juga yang paling besar adalah karena ditinggal suami meninggal, kemudian juga adanya tanggung jawab kepada keluarga meskipun belum berkeluarga, belum menikah, itu juga termasuk perempuan sebagai kepala rumah tangga. Iya. Next. Ya, di sini juga permasalahan tadi kekerasan perempuan di berbagai ranah ternyata banyak sekali ranahnya ya, ranah personal sendiri, kemudian ranah komunitas sendiri, dan ini pun juga kekerasan fisik, psikis tadi juga dibahas, mental health tadi ya, termasuk di mental health. Kemudian kekerasan seksual ini juga masih banyak sekali perempuan dan anak gitu ya, kekerasan ekonomi dan kekerasan di buruh migran dan trafficking gitu ya. Jadi kita bisa nanti pemberdayaannya itu ternyata banyak sekali gitu. Next. Seperti itu. Ini ibu pekerja nanti banyak sekali yang
stigma-stigma negatif juga ya di ibu pekerja, kemudian di ibu rumah tangga. Nanti mungkin teman-teman yang lainnya bisa menambahkan. Ya, kenapa ini ada ibu pekerja gitu ya? Karena memang yang pertama ada keharusan untuk kondisi ekonomi, membantu kondisi ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua memang ada pilihan ini untuk aktualisasi diri. Ini juga aktualisasi diri ini merupakan juga kebutuhan. Next. Oh iya, tadi sebelumnya pengertian ibu bekerja ini juga ternyata ibu yang mengelola rumah tangga itu juga merupakan ibu bekerja. Nah, di sini menurut Kuren dalam Mufidah 2019, ibu yang bekerja adalah ibu yang selain mengurus rumah tangga juga memiliki tanggung jawab di luar rumah, baik di kantor, yayasan maupun wira swasta dengan kisaran waktu 6-8 jam. Nah, di sini disebutkan selain mengurus rumah tangga, berarti memang rumah tangga ini memiliki kewajiban yang terdepan ya, Mbak ya gitu. Selain tanggung jawab di luar rumah. Sehingga tadi gambarnya yang satu bawa sutil, yang satu bawa buku note gitu ya. Next. Dampak positifnya pasti ini akan membantu kemajuan dan kestabilan ekonomi di negara Indonesia. Kemudian perempuan juga akan lebih berdaya, lebih bisa berkarya gitu ya. Next, tetapi juga ada ternyata ibu bekerja itu memiliki stigma-stigma negatif gitu ya. Seperti, nah ini stigma-stigma negatif, emang nggak pengen nemenin anak di rumah gitu ya. Kemudian kamu kerja disuruh suami ya gitu. Nah ini hal-hal seperti ini sebaiknya kita stop mengatakan ini semua. Dan ini adalah termasuk pemberdayaan perempuan untuk tidak mengatakan seperti ini. Next. Yang hal-hal seperti ini akan memberikan toksik negatif kepada ibu pekerja gitu ya. Setiap ibu memiliki peran dan kerja kerasnya masing-masing, maka karena itu mari kita bantu dengan mengkampanyekan berhenti membuat stigma ibu pekerja versus ibu rumah tangga di masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri dengan kesadaran penuh untuk tidak toksik pilihan pada seorang ibu bekerja. Tiada yang berbeda antara ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Ya, next. Ya, mungkin ini bisa dilanjut sama Mbak Hana ini. Mbak Hana, oke Mbak Hana ya. Silahkan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Halo. Halo Mbak Hana, deg-degan nggak? Iya dong. Oke, selanjutnya ibu rumah tangga ya Mbak Rizka. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut KBBI itu ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang mengurus keluarganya. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, a stay-at-home parents or full-time parents takes care of their home and children rather than going out to work. Jadi mereka tuh fokus di rumah, ngurus anak daripada bekerja keluar rumah. Nah, tapi betul nggak sih full-time mom, ibu rumah tangga tuh cuma mengurus rumah dan anak-anak saja? Nah, itu kan yang harus kita telaah nih 24 jam sehari, kadang cukup nggak ibu-ibu? Enggak lah, Bu. Nah, ini multiperan ibu rumah tangga ya, ini kayak kepotong nih slide-nya nih ya. Jadi beberapa peran tersebut ada manajer operasional, ada sebagai koki, juga ahli gizinya orang-orang rumah kan, juga jadi guru dan wasit kalau anak-anak lebih dari satu, juga manajer keuangan, manajer investasi, bahkan juga sebagai humas dengan tetangga, dengan keluarga besar. Kadang juga ibu rumah tangga jadi Google berjalan ya, pas ditanyakan, Mah, handukku mana? Mah, kuncinya mana? Semua nanyanya ke mama yang ada di rumah. Jadi multiperannya tuh banyak banget, bahkan nggak cukup kalau harus saya disuruh nuliskan dalam satu slide ini. Boleh tolong dilanjut, Mbak Operator? Nah, berikut beberapa tantangan yang mungkin pernah dihadapi oleh sesama ibu rumah tangga ya. Pertama, tantangan finansial.
ketika ibu nih dituntut untuk bisa mencukupi segala kebutuhan pengeluaran rumah tangga dengan uang pemasukan yang maaf ternyata masih ngepas, challenging banget dong ya. Mungkin di kuliah atau di SMA cuma belajar apa, tapi sekarang wah gimana ya uang segini harus bisa ini itu, pos ini, pos itu. Atau mungkin ketika dana darurat belum terkumpul, tapi qadarullah ada pengeluaran tak terduga, misal rumah bocor atau motor mogok, kan nggak mungkin ditunda ya motor mogok kalau nggak dibetulin ke bengkel ya. Atau misal tantangan pengasuhan bagi ibu baru yang masih minim pengalaman, coba pernah nggak ngerasa kesepian, ngerasa bingung mengasuh bayi mungilnya? Kok kayaknya teori tidak seindah praktek dengan bayi mungil kita gitu kan. Atau mungkin ibu dengan anak-anak usia 1 tahun yang suka insecure melihat anaknya kok belum bisa jalan atau belum bisa bicara, tapi anak tetangga sebelah atau anak dari postingan selebgram dengan usia sama kok sudah bisa lebih dulu, jadi insecure. Ada juga mungkin yang mengalami tantangan dengan anak-anaknya yang usianya berdekatan, mengalami kewalahan atau overwhelm, anaknya berebutan apa atau berantem apa, itu tantangan pengasuhan. Boleh next slide-nya. Ada juga tantangan manajemen waktu ya, nih contohnya kalau mau minum kopi pagi, anak keburu bangun, nangis nyari ibu. Kalau kita mau makan, anaknya berteriak di kamar mandi, maaf minta dicebokinnya sama mama. Atau baru mau istirahat rebahan, anaknya malah udah keburu bangun, itu juga gimana. Kayak manajemen waktu tadi 24 jam sehari, kadang-kadang dirasa kurang kan ya mama-mama semua. Atau mungkin tantangan dari diri kita sendiri, yang mana kita suka ngerasa insecure melihat pencapaian teman, melihat pencapaian orang yang kita nggak kenal tapi kita follow ya di sosial media kita. Atau kemungkinan juga ada tantangan karena kita belum mengenal diri kita sendiri, tadi seperti penjelasan dari grup sebelumnya ya, yang kita bukannya malah bersyukur dengan kelebihan kita, malah kita fokus dengan melihat luar. Boleh tolong di next slide-nya. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai nih dari kita semua, teman-teman yang kita gerakan Ibu Inklusi. Yuk kita stop mengatakan ini kepada teman yang memilih dengan perannya sebagai ibu rumah tangga full time mom. Suami kamu orang kaya ya? Enak dong, nggak perlu kerja. Jadi kamu bergantung sama suami kamu kayak gitu. Atau kamu gantung sama suami kamu. Atau anak kamu kurus banget, nggak dikasih makan ya, halo. Saya pernah ngalamin soalnya. Iya, sama-sama. Enak ya, punya banyak waktu luang untuk rebahan. Allah yang bisa rebahan terus-terusan itu siapa? Ada yang bocor ya suaranya. Atau ada juga yang mungkin bisa komen, itu sayang dong titel dan ijazah S2, S1-nya nggak dipakai buat kerja. Ya banyak ya, gitu ya. Pasti aja ada. Kita bisa mulai stop mengatakan ini kepada ibu rumah tangga. Katanya ibu rumah tangga masak aja nggak sempat, betul Mbak Ria. Kayaknya ibu rumah tangga kalau mesen makanannya pakai order-order gitu kayaknya salah gitu ya. Berdosa kayaknya tuh ya Mbak ya. Iya, kayaknya dosa gitu. Ketahuan ada yang hijau-hijau lewat, orange-orange datang depan rumah, kayaknya dosa gitu kan. Jadi stop lah kita dari kita sendiri, jempol kita, mulut kita stop mengatakan ini kepada teman-teman ibu rumah tangga. Oke, boleh tolong di next slide-nya. Nah, jadi peran seorang ibu rumah tangga dalam satu hari itu udah sangat banyak. Belum lagi ditambah tantangan tiap rumah kan tadi berbeda-beda ya, misalnya sebutkannya. Jadi tentu akan lebih menyenangkan jika kita bisa saling menjaga mulut dan menjaga jari kita dengan tidak memberi komentar akan pilihan hidupnya. Demikian. Saya kembalikan ke Mbak Rika ya, selaku ketua. Oh, ini lanjut ke apa nih Mbak Rika? Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya, tolong di next operator. Oke, ini saya yang bacakan Mbak Rika atau Mbak Rika? Oke. Dan berbeda lagi dengan peran wanita dalam masyarakat. Nih, yang tadinya kita dianggap makhluk lemah, kenyataannya justru agen pemberdayaan dan agen perubahan adalah wanita. Kenapa? Karena kita wanita bisa merasakan hal yang sama, merasakan empati terhadap sesama yang membuat kita perlu bergerak dan memperjuangkan hak sesama wanita. Jadi wanita itu tidak boleh dipandang subordinatif yang hanya bisa ditata, tapi kita juga berani menata. Wanita tidak lagi diposisikan sebagai objek, tetapi didudukkan sebagai subjek pembangunan. Ini karangan Son Haji dari jurnal Tapis volume 14 tahun 2017.
Jadi kita mulai berani menata ya dengan hidup kita, dengan pilihan kita. Jangan mau melulu ditata. Tuh, boleh next slide-nya. Nah, dan orang-orang yang ini ada ini ya kutipan Quran surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan di Al-Quran, di agama Islam pun menegaskan, laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, dan mereka diciptakan saling melengkapi. Jadi jika laki-laki, misalnya suaminya yang bekerja keluar rumah, atau mungkin WFH bekerja di rumah juga bekerja, dan perempuan sebagai pasangannya lah yang akan melengkapi untuk membantu mensupport dari rumah gitu maksudnya. Boleh next slide berikutnya. Jadi wanita zaman now ini nih harus berdaya, bersinergi, dan berjuang bersama demi mewujudkan kemandirian dalam bermasyarakat. Kita semua ini sama dalam peran kita masing-masing. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, justru kita harus bergandengan tangan untuk masa depan anak-anak cucu kita dan saling mendukung apapun ranah yang kita pilih. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya Mbak Eriska ya. Mungkin ya. Iya, kita panjang banget karena tadi videonya tuh terhenti ya. Mohon maaf ya teman-teman semua, maafkan. Yang di-upload ke Google Drive kayaknya tuh yang kepotong ya, bukan yang full sekitar 8 menitan ya video kita. Iya. Aku tertarik nih Amaryllis tuh. Amaryllis tuh terkesan tadi kalau kata Teh Rika ya kayak teman-teman seperti yang udah dibadamikan lah bahasa Sundanya tuh. Ada yang dibicarakan di dalam WAG gitu, di dalam WAG. Itu tuh satu bentuk yang feminim namun resilience tipikalnya tuh ya, bunganya tuh ya sangat feminim tapi resilience. Oke. Di sini kan tadi bilang bahwa Amaryllis itu ingin menjadikan apa ya? Tadi support sistemnya itu loh. Support sistemnya nampaknya kita tadi belum sempat memasukkan. Nah, itu coba dimasukkannya kira-kira pas bagian mana nih ya, Teh? Ibu pembaru gitu, mungkin acara ini gitu, tapi bentuk nyatanya itu adalah mungkin kampanyenya seperti bagaimanakah gitu. Teh Tika? Ya, mungkin di sini ada Mbak Tika yang mungkin bisa juga memberikan pengalaman beliau tentang tantangan beliau. Karena kebetulan beliau juga mengalami di dalam kelompok ini. Mbak Tika silahkan. Ya Mbak Tika ini bercerita, adalah bercerita pengalamannya sebagai single parent ya kalau saya. Kita bisa mendengar bagaimana beliau bisa survive dan menghadapi tantangan-tantangan di depannya itu seperti apa. Mbak Tika, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran? Waalaikumsalam. Kedengeran ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, kenapa? Jadi kalau support system itu menjadi suatu kebutuhan buat perempuan, terutama buat saya ya, sebagai single parent. Jadi 2 tahun yang lalu saya kehilangan pasangan hidup saya karena penyakit kronis yaitu kanker ya. Dan kita juga banyak tahu ya bahwa karena pandemi juga banyak sekali ya perempuan-perempuan istri yang kehilangan suaminya gitu dan tidak sedikit begitu ya. Kehilangan atas apapun ya secara mendadak maupun dengan keadaan yang kronis ya ataupun perceraian, semua itu pasti kita tidak akan pernah siap gitu ya. Kita tidak pernah siap untuk ditinggalkan ya, apalagi dengan orang-orang yang kita sayangi. Tapi masalahnya bahwa itu terjadi gitu, itu terjadi dan siap tidak siap kita harus menjalaninya gitu. Dan masa-masa itu tentu pada awal-awal adalah sangat berat ya. Sampai saat ini pun walaupun sudah 2 tahun begitu ya, saya juga masih ngerasa bahwa ada sesuatu yang hilang begitu ya. Tapi dan nggak bisa kita kemudian sebagai single mom gitu ya dengan proses yang kehilangan pasangan itu
memaksakan diri untuk menjadi seorang yang super mom atau terlihat kuat di depan anak-anaknya gitu ya, supaya beranggapan bahwa ya saya harus kuat, enggak gitu ya. Justru saya menyadari proses itu ya, merilis proses itu, menghadirkan proses itu gitu ya bersama anak-anak dan membentuk suatu support system yang terdekat dulu dalam keluarga. Jadi ketika ibunya menangis, anak-anaknya tahu, oh ya, ibu sedang sedih karena bapak. Dan ketika anak-anak menangis, saya juga tahu bahwa mereka sedih karena bapaknya pergi. Itu sangat penting bagi keluarga kami, gitu ya. Iya, Mbak. Aku itu kebayang, Mbak. Aku pengen meluk loh, Mbak. Beneran kalau ada di depan Mbak ini, ampun. Iya. Masih bisa, Mbak? Masih bisa lanjut, masih kuat. Masih. Tapi Mbak, iya, it's okay, Mbak, it's okay, take your time. Tapi masalahnya adalah kan hidup harus berlanjut ya, Mbak. Bahwa banyak PR yang visi-visi dalam kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Ya, it's okay. Okay. Ya, karena itu kenapa perlu komunitas? Kenapa? Karena supaya kita nggak merasa sendiri. Iya. Saya yakin setiap perempuan itu pasti berdaya, ya, pasti mempunyai kekuatan, dan kadang saya untuk sampai saat ini gitu ya, daripada saya berdiam diri kemudian menyesali atau meratapi apa yang menjadi setiap takdir saya lebih banyak untuk menggali potensi yang ada pada diri saya. Itu juga awal-awal itu ya, awal kehilangan itu, dan kebetulan menjadi suatu panitia dari workshop nasional, itu tetap saya ambil gitu, bukan untuk melarikan dari kenyataan, tapi bahwa itu adalah bagian potensi yang harus terus dikembangkan untuk menjadi suatu kekuatan. Saya ingat sekali pesan dari almarhum suami itu adalah bahwa berbagilah, karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah ketika kita dimampukan oleh Allah untuk berbagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk bisa bercerita di sini ya, Mbak. Hebat sekali, Mbak. Mbak luar biasa, sungguh luar biasa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain juga setelah mendengar cerita Mbak Tika bisa melihat bagaimana kekuatan Mbak Tika bahkan untuk bisa hadir di sini dan menceritakan pengalaman beliau gitu. Itu sangat luar biasa sekali. Tidak banyak orang yang bisa bercerita seperti itu. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Apakah kita masih punya waktu berapa ya kira-kira ya? Ada berapa waktu lagi ya? Oke, mungkin sebenarnya tadi saya ingin sedikit menambahkan kan, karena saya tadi di Amaryllis juga, bahwa ada antara stigma ibu rumah tangga dan ibu pekerja seperti itu. Karena saya sendiri dulu mungkin di situ ada tadi juga pernah diceritakan sebelumnya pernah ada pelecehan terhadap perempuan pekerja itu ternyata banyak, tidak hanya dari fisik saja, tapi jokes yang dikatakan oleh teman-teman pria juga dalam satu kantor gitu, itu juga banyak, dan itu juga satu bentuk pelecehan terhadap perempuan itu sendiri. Namun banyak yang mengatakan bahwa itu bukan merupakan suatu pelecehan. Nah, seperti itu. Ada banyak yaitu tadi juga abuse terhadap gaji perempuan biasanya dibentuk lebih kecil daripada gaji laki-laki di beberapa tempat gitu, termasuk di negara-negara maju seperti itu. Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi perempuan, tidak hanya di negara Indonesia tapi juga di negara lain terkait permasalahan, karena mereka kebanyakan tidak mengerti bagaimana beban yang dialami oleh perempuan selain fisik dan juga
mental yang dialami oleh perempuan, karena itu sudah jelas kan perempuan itu banyak yang berbeda, pastinya berbeda dengan laki-laki dalam menghadapi sesuatu gitu. Seperti itu. Oke. Oke, berikutnya kita langsung saja mungkin ke sesi tanya jawab dari teman-teman di sini. Siapapun bisa dipersilahkan untuk jika mempunyai pertanyaan, bisa boleh raise hand atau chat dengan ditunjukkan kepada kelompok apa, Anda Amarilis, Orza, atau tadi itu Azalea. Silahkan. Bisa kita mulai saja ya sesi tanya jawabnya untuk menghemat waktu. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau raise hand? Oke, sambil menunggu aku cerita nambahin dikit yang Amarilis tadi aja ya, biar itu. Mungkin sebenarnya kalau aku stigma antara perempuan dan perempuan pekerja dan ibu rumah tangga itu sendiri itu dimulainya sebenarnya adalah pada saat revolusi industri. Yang mulai siapa? Barat duluan. Yang mulai itu Barat duluan pada saat revolusi industri di Inggris, di mana ada ketimpangan di situ yang namanya perempuan yang bekerja di rumah, ibu rumah tangga itu pada zaman itu, saat itu Adam Smith ya, dicabut dari yang namanya sebagai pekerja profesional. Jadi kamu tidak berhak untuk mendapatkan gaji dari negara seperti itu, atau dari kerajaan gitulah, dalam bahasa mereka tuh, dari itu tuh mereka nggak punya berhak. Bahkan harta yang dimiliki oleh perempuan ibu rumah tangga tersebut adalah milik suami, karena dalam di situ bentuknya adalah objek. Perempuan itu adalah objek, bahwa dia adalah perempuan dan perempuan adalah bagian dari harta yang dimiliki suami. Seperti itu awal mulanya. Kenapa ada stigma? Lalu kenapa perempuan yang bekerja juga disalahkan? Itu dimulai ketika pada zaman perang. Kenapa? Pada zaman perang dunia 1 atau 2 aku lupa, tapi kalau nggak salah antara 1 atau 2 deh. Itu perempuan-perempuan di negara-negara yang berkaitan dalam peperangan itu harus masuk ke dalam industri-industri, karena mereka udah mulai industri kan. Karena apa? Karena laki-lakinya pergi untuk berperang, mereka wajib perang, dan lalu siapa yang bergerak untuk menggerakkan industri-industri yang ada di negara tersebut? Yaitu perempuan-perempuan tadi yang menggerakkan pertanian itu siapa? Akhirnya perempuan-perempuan tersebut. Nah, ketika selesai perang, pria itu kembali kepada ranahnya masing-masing, dan mereka kaget dong, mereka tidak terima ketika perempuan-perempuan tersebut ternyata sudah mempunyai comfort zone dalam ranah bekerja tersebut, seperti itu. Ada ranah jealousy juga di situ pada awalnya. Nah, dari situ mulailah dinaikkan ke atas, pada akhirnya tuh dijadikan suatu generalisasi pandangan bahwa perempuan yang bekerja itu adalah perempuan yang egois karena dia mendapatkan gaji dan bisa membeli sesuatu hal dari dirinya sendiri. Berbeda dengan perempuan yang tidak bekerja gitu di ranah publik gitu, seperti itu. Karena tadi rasa jealous tadi, pria-pria maskulin, saya sebut bukan pria keseluruhan ya, tapi maskulinitas toksik gitu ya. Ada yang benar-benar pria yang itu yang ya tidak bukan tidak maskulin ya, maskulinnya tidak toksik ya, tapi ada juga yang toksik. Toksik itu adalah yang jealous terhadap keberhasilan perempuan di luar dari rumah tangga, seperti itu. Seperti hal itu. Mungkin teman-teman ada di sini ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silahkan. Mbak Eriska, saya boleh nambahin? Boleh, mangga, silahkan. Ya, ini kenapa saya mencoba untuk menambahkan terkait kenapa komunitas itu sangat penting untuk perempuan, gitu ya. Komunitas bisa membuat perempuan itu berdaya, begitu. Kadang kita juga suka terlena ya bahwa setelah menikah atau misalnya kita memilih suatu pilihan gitu, kita nggak berpikir bahwa perempuan juga punya hak untuk terus berkembang ya, dalam arti belajar, karena yang namanya belajar itu kan proses hidup sebenarnya. Nah, pada beberapa kasus gitu ya, yang saya temui gitu, kadang setelah menikah kita kesulitan
Karena apa? Mengasuh anak, terus mendampingi suami gitu. Sementara pekerjaan ibu itu kan sangat bejibun ya. Tapi kita juga suka kesel gitu ngelihat bahwa kok suami maunya kerja aja, tapi nggak mau peduli sama pekerjaan di dalam rumah tangga gitu. Saya jadi berpikir gitu, apakah ini akibat dari suatu pendidikan ya yang tidak setara gender di dalam keluarga bisa jadi ya. Gitu ya. Dan kita lupa sebagai ibu bahwa anak laki-laki kita juga butuh diberikan pelajaran berempati, kemudian diajar memasak, kemudian diajar untuk mencuci, diajarkan untuk menyetrika, diajarkan pekerjaan-pekerjaan perempuan ibunya. Soft skill ya sebenarnya itu ya. Dan perempuan juga perlu diajarkan gitu loh untuk membenarkan genteng ya, membenarkan ledeng yang mampet atau yang itu gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau memang kita ingin bahwa yang dalam keluarga itu kita setara gitu, tidak ada stigma, mungkin stigma itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Sebagai perempuan bahwa tidak ada suatu perbedaan dalam pekerjaan di dalam rumah tangga, yang berbeda adalah fitrah. Kita bahwa perempuan adalah menyusui, melahirkan anak, haid gitu ya. Sementara laki-laki dia kan fitrahnya memang sebagai kepala bukan kepala keluarga. Dia mencari nafkah juga perempuan juga bisa gitu ya. Nah, itu yang perlu mungkin menjadi pemberdayaan dari perempuan, di mana perempuan menyadari dirinya bahwa perempuan bisa berdaya ketika kita proses belajarnya seumur. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, terima kasih Mbak Tika, bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya? Atau ada yang mau menambahkan untuk kelompok-kelompoknya atau kelompok lain, kira-kira kalian memiliki pengetahuan apa nih tentang tema ini gitu? Silahkan tambahkan. Atau mau berbagi mengenai pengalaman kalian juga silahkan. Ada pertanyaan Mbak di kolom chat. Oke, siapa ya pertanyaannya ya? Oke, chat. Terima kasih untuk talk show inspirasinya untuk semua kelompok awesome. Saya ingin bertanya untuk semua kelompok perwakilan saja. Bagaimana cara para guardians menyebarkan value ibu inklusif kepada masyarakat di masing-masing daerah atau orang terdekat? Kontribusi konkret apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Oke, dari Teh Rahmi Laila. Oke, terima kasih Teh Laila, pertanyaannya bagus sekali. Oke, bisa dimulai dari kelompok yang pertama dulu mungkin menjawab, Teh kelompok Orziza. Silahkan Teh Yuke atau Teh itu. Assalamualaikum. Ya. Mau coba jawab ya. Oke, siap. Dari kelompok Oriza. Ya. Oke. Dari kelompok Oriza, bagaimana cara para guardian menyebarkan value ibu inklusif kepada masyarakat di masing-masing daerah atau orang terdekat? Kalau saya pribadi dari kemarin kan dari Boot Camp itu kan diajarkan bagaimana cara kita berinteraksi terhadap disable, diajarkan bagaimana kita bisa bertoleransi terhadap orang lain. Halo? Ya, terdengar tenang. Ya. Saya itu setelah misalkan dari presentasi setiap bukan setiap challenge, setiap tema yang diberikan dari bootcamp itu, saya kembalikan presentasi lagi ke suami gitu. Ya, jadi istilahnya saya berbagi cerita kalau saya itu mendapatkan informasi kalau misalkan mau bagaimana cara kita berinteraksi dengan para disable tuh begini loh caranya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, misalkan kayak gitu. Hanya ada 2 kata, misalkan kita itu menitik beratkan pada kata disable dan non disable gitu. Tidak ada kata-kata lain, misalkan kayak gitu. Terus selain itu saya ngajarin ke anak saya belajar itu bahasa isyarat gitu. Keren gitu. Aku juga belum bisa tuh. Soalnya kan anak saya ini lagi belajar alfabet. Iya. Ya, sambil kita bermain gitu, kita ini pakai jari juga gitu. Iya. Ide bagus tuh, bener-bener bisa jadi
bentuk pembelajaran buat anak-anak juga ya, kreasi gitu, kreasi belajar ya. Iya. Ya mungkin dari segitu aja dari saya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Teh Indah dari kelompok Ozia. Iya, jadi di situ Teteh mengatakan bahwa ada transfer knowledge ya dari antara Teteh dan suami, dan juga anak-anak melalui, kalau anak-anak berupa permainan dan suami melalui komunikasi yang seimbang gitu istilahnya tuh. Jadi suami juga pasti ada feedback kan dari situ ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok Teh Azalea, pasukan Azalea. Iya, Mbak. Ya. Saya cuma mau jawab ya. Maaf pas sambil pakai masker ya. Nggak apa-apa. Aku juga pakai masker. Tentang pertanyaan dari Mbak Rahmi ya. Alhamdulillah dari kelompok kami sebenarnya ingin membuat suatu proyek jangka panjang begitu ya. Tidak hanya berhenti di parade karya ini, tapi juga inginnya ada satu event atau apalah gitu, satu karya yang bisa kami hasilkan untuk menyebarkan value ibu inklusif ini. Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah dari IP Jogja sendiri sudah cukup memberikan kesempatan gitu. Minggu kemarin saya diberikan kesempatan untuk naik live di MKFM Jogja untuk menyebarkan value ibu inklusif ini, dan alhamdulillah keren banget. Cukup antusias seperti itu. Kemudian karena kami adalah suara dunia inklusif ya, pastinya di media sosial kami harus terselip seperti itu. Jadi tidak hanya dari gerakan kita, tapi juga dari medsos kita, karena kita adalah seorang ibu pembaharu ya, dengan media yang kita pilih seperti itu, entah di Facebook, entah TikTok entah YouTube. Tapi seharusnya memang kita menularkan dari situ, mulai dari yang terdekat saja dan mana yang kita bisa. Begitu Mbak Rahmi dari kami. Keren banget, berarti dari kelompok ini ya, dari kelompok Azalea mempunyai ide pada akhirnya pada jangka panjang ya, keren banget sih. Jangka panjangnya apa? Mungkin yang dibuat ibu tadi Teh? Gimana? Proyek jangka panjangnya yang dibuat ibu tadi kah? Kalau untuk e-book itu beda lagi. Proyek dari bootcamp ya, dari bootcamp, bukan dari tim Guardian kami, bukan pasukan Azalea. Tapi insya Allah kita akan ada mungkin ya, karena memang kesibukan dari teman-teman. Tapi insya Allah ada satu itikat untuk membuat event yang lebih bagus gitu. Iya, amin. Semoga dilancarkan ya Teh. Semoga dilancarkan dan bisa terrealisasikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya dari kelompok pasukan Amarilis. Iya, Teh siapakah yang mau menjawab kira-kira? Ya. Erika, oke. Ya. Terima kasih Teh Eriska, dan pertanyaannya dari Mbak Rahmi. Menambahkan dari Mbak Tika tadi adalah belajar, kemudian kita mengusung dengan mendukung pemberdayaan perempuan melalui komunitas, itu sesuai dengan kita menjunjung tinggi core value ibu profesional, yakni belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Ketika kita saat ini berada di gerakan ibu inklusif, artinya kita sudah mulai ini ya, mulai berbagi dan berdampak. Nah, disitulah kita mulai berdampak untuk masyarakat di sekitar kita, untuk agar mereka juga mau belajar bersama komunitas, agar apa? Agar karena komunitas kita ini sudah besar ya, kemarin kita sudah melaksanakan satu dekade 10 tahun ibu profesional, artinya sudah terpercaya bahwa komunitas kita memiliki nilai-nilai yang positif, sehingga ketika kita bergabung bersama komunitas yang positif, maka kita juga akan memiliki pikiran-pikiran yang positif, nilai-nilai yang positif. Kemudian caranya juga para perempuan itu juga nantinya akan bersifat dengan terbuka dan jujur gitu. Misalkan terjadi kekerasan, akan jujur dan terbuka terhadap komunitas itu gitu, karena yang di usung itu adalah nilai-nilai yang positif gitu. Kemudian ada
untuk single mom sendiri juga mungkin kita nantinya bisa berkolaborasi dengan komunitas yang lainnya yang kemarin juga ada diundang di konferensi Ibu Pembaharu ya, itu komunitas single mom Indonesia, Ibu Mauren, ya mungkin kita nanti bisa berkolaborasi sesuai dengan hashtag Ibu Profesional tahun ini, Women Collaboration. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan bisa kita wujudkan semuanya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Pri semuanya, terima kasih kepada tim duta Gerakan Ibu Inklusif dan Ibu Profesional tentunya. Terima kasih. Oke. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepatnya ya Teh, dan nggak kerasa sebentar lagi juga waktunya habis dan kita harus mempersiapkan makanan untuk berbuka. Oke. Maka dari itu terima kasih untuk teteh-teteh semua. Untuk presentasinya, untuk videonya, untuk parade karyanya, untuk semuanya, dan untuk teteh-teteh yang sudah hadir semuanya di sini, kalian luar biasa. Terima kasih banyak telah memberikan, menyisihkan waktu kalian di tengah kesibukan kalian. Oke, maka dari itu saya tutup saja acara ini, parade karya ini, dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak untuk seluruhnya, sekali lagi untuk Ibu Peri dan para guardian semuanya. Terima kasih banyak telah memberikan insight-insight yang luar biasa dan keren-keren. Oke. Ya, sekian saya dari Rizka Miyanis undur diri dan juga ini mungkin teteh-teteh yang lain ada inikah ada mau yang ditambahkan sebelum saya menutup yang lain? Ada pesan dan kesan? Kira-kira satu orang? Oke. Terima kasih sama-sama Teh Rahmi. Oke, ya sudah, jika begitu saya tutup saja dengan bumper luar biasa yang sudah dibuat oleh teteh-teteh keren ini. Silahkan. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyata sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan. Oke, jadi teteh jangan dulu keluar ya. Nanti kita foto dulu sebentar. Oke. Setelah ini ya. Oke. Ada maafkan aku kelupaan bahwa kita harus foto dulu. Iya, maafkan ya. Oke. Siapa kira-kira operator ya Teh ini ya, Teh Rika ya tadi Teh yang foto Teh. Oke. Sebagai itu. Oke. Ada yang mau open cam? Boleh open cam ayo Teh, yang tadi mumpung bisa lipstikan dulu ayo. Lipstikan, bedakan dulu. Rapiin kerudung. Oke. Siap Teh? Boleh, silahkan dihitung Mbak. Gitu. Mbak MC. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke, next boleh. Gaya lagi. apa? Gaya apa? Mau gaya apa? Mau gaya apa ya? Gaya bebas ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Beres deh.
Oke, lagi. Ada? Lagi ya? Masih ada? Oke. Dihitung sampai 3 lagi ya. Gayanya bebas lagi. Terserah mau gaya gimana pun. 1, 2, 3. Cheers! Oke, terima kasih. Terima kasih teteh-teteh semua. Hatur nuhun untuk waktunya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan ya. Terima